Halo teman-teman, ngobrol-ngobrol santai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share tentang personal branding digital di tahun 24 ini. Ya, mungkin kalau lebih mudahnya ya gimana caranya kita mendominasi sosial media dengan muncul sebagai personal brand ya. Tadinya kita jualan cuma brand doang, nih sekarang personal brand kita yang kita munculkan. Oke, yang pertama adalah fokus pada satu platform, maksimal 2 lah ya gitu. Jadi fokus pada satu platform dulu. Misalnya kalau saya masih Facebook karena kategorinya masih apa ya, setengah kolonial setengah milenial, jadinya fokus di Facebook. Tapi misalnya teman-teman mau mulai dari TikTok ya monggo aja, bisa juga di TikTok atau Instagram. Masih relate nggak ya personal branding di Instagram? Masih sih, karena ada bio linknya lebih mudah kalau pakai Linktree gitu ya, bio link untuk menjual produk atau jasa dengan kita tetap menonjolkan keunikan kita ya, otentik. Jadi teman-teman harus tahu dulu market ya, audiens market yang mau disasar itu yang mana. Misal contoh, kalau anak muda ya TikTok, Instagram, Thread. Nah ini Thread yang baru nih. Thread itu banyak literasinya, nggak sampah kayak X gitu. X banyak sampah, atau udah diberesin apa belum tuh sampah-sampah tuh. Terus kalau marketnya misalnya usia-usia mapan 35 ke 45 ya mungkin teman-teman bisa di Facebook gitu ya, Twitter masih efektif juga untuk jualan. Jadi disesuaikan antara konten dan marketnya ya, show me the market gitu ya. Jadi disesuaikan, jadi kontennya juga relate dengan kehidupan mereka gitu. Terus misalnya bentuk kontennya seperti apa ya, kalau tulisan ya di Twitter, Thread atau Instagram. Instagram tuh walaupun tetap mengedepankan visual secara video bergerak, tetapi dia tulisan juga masih bisa muat, cuman nggak terlalu panjang, nggak kayak di Facebook atau di Thread. Saya belum pernah nulis panjang di Thread. Yang bisa nulis panjang setahu saya Quora dan Facebook. Panjang maksudnya lebih dari 5 paragraf alinea gitu ya kira-kira. Terus kalau video tetap di YouTube, baik itu shortnya, baik itu long video. Ini rencana yang ini video panjang, nanti bisa dipotong-potong. Misalnya kita bikin video sekitar 20 menit, terus nanti dipotong-potong jadi 3 atau 4 bagian. Itu juga termasuk yang teknis pitching yang biasanya kalau rame part 2 ya gitu, tapi kita sudah sebenarnya satu video panjang gitu sih gitu. Terus kemudian pilih satu platform dulu dan all out di situ. Kita misalnya luangkan waktu 3 bulan, kita lihat nanti progresnya seperti apa, apakah kita sudah minimal banyak dikenal atau banyak yang share atau banyak yang simpan itu ya. Kalau kan save ya di save gitu. Terus ketika sudah bisa grow di satu platform, nah mungkin kita bisa tuh rada nyebrang dikit, bukan nyebrang ya, maksudnya platform misalnya kalau Facebook coba ke TikTok, atau misalnya YouTube udah terkenal, ini Facebook atau dan sebagainya pokoknya gitu. Jadi social media domination gitu ya. Terus kemudian selanjutnya, maksud saya gini, kalau dari awal udah kebanyakan platform, nanti nggak bakal ada yang growth tuh. Jadi gitu-gitu rata-rata aja gitu. Beri kontennya cuma di repost atau di posting di semua konten gitu. Jadi nggak bisa yang maksimal gitu. Jadi tetap teman-teman harus fokus di grow di satu platform gitu ya. Terus kemudian bahas topik yang memang teman-teman sukai, ahli atau pelajari, sedang akan gitu ya. Saya fokus di productivity ya, saya fokus termasuk di personal branding kan juga masuk dalam subnya produktivitas gitu. Tapi banyak yang saya share yang orang nggak banyak, jadi angle sudut kontennya itu dari sisi lain. Kalau orang misalnya hey guys gini itu, kalau saya lebih ngambil dari angle-nya yang lain. Jadi banyak memang yang saya share tuh termasuk yang tidak atau jarang dibahas orang gitu ya. Kalau ini personal brandingnya aja, saya bahas personal branding di sini, saya bahasnya secara teknis sampai nanti silabusnya seperti apa gitu. Karena memang saya ada kelas untuk mini kelas ya, mini course untuk personal branding dan
dan turunannya gitu, sampai dengan timelinenya, sampai dengan template-nya gitu ya. Terus yang ketiga mungkin ya bangun habit konten secara konsisten gitu ya teman-teman. Ini sih klasik ya, Anda nggak butuh motivasi, yang Anda butuhkan adalah kedisiplinan ya, konsisten. Jadi fokus pertama tuh jangan ngejar follower, jangan ngejar uang dari medsos, jangan juga dapetin klien dari jasa Anda, jangan dulu, apalagi dapetin brand ideal, endorse dalam tanda kutip gitu ya, bukan itu juga sih. Jadi lebih ke fokusin gimana cara bangun kepercayaan dari target market, yang memang kalau sudah trust kan pasti akan minimal tanya-tanya, minimal DM dulu. Jadi lupain perkara yang terlalu ambisius itu, jadi tetap santai aja. Jadi personal brand itu memang sebenarnya santai sih, nggak ngoyo ya. Nanti akan terbentuk sendiri, oh si ini tuh pakar ini, oh si ini pakar ini. Jadi ketika kita nyari kesulitan, nyari kontennya dia pasti ada nih yang bahas tentang ini tipis-tipis gitu ya. Walaupun banyak kan yang masuk ke konten premium, tapi kalau konten yang gratisannya, yang nutrisinya juga banyak kok gitu. Jadi gitu teman-teman ya, mungkin saya baru bahas tiga hal yang memang fundamental dalam personal branding digital di tahun 24 ini. Mungkin saya review lagi. Yang pertama adalah fokus satu platform dulu ya. Ini untuk yang pemula ya, saya nggak bilang yang udah suhu master expert, enggak lah. Fokus di satu platform. Terus kedua, bahas yang kamu benar-benar keresahanmu, bahas yang memang sangat relate, sangat dekat dengan pekerjaan profesionalmu atau bahkan keahlianmu gitu. Yang ketiga, bangun habit konten gitu. Itu teman-teman ya. Ya udah, mungkin saya share dari tiga hal itu tadi yang mungkin bisa menjadi referensi. Hopefully konten ini bermanfaat, karena masih ada lanjutannya ini ya. Saya coba lanjutkan, tetapi hanya sampai sini dulu. Sampai bertemu di konten selanjutnya, bersambung, jangan kemana-mana. Oke, salam dari Sleman.